Pulpen wangi, pulpen narkoba, bener gak sih itu? Ya, Pulpen wangi. banyak waktu itu isu-isu semacam itu Iya, juga emang ya. bener tiba-tiba langsung sakau enggak ya? Tapi misalnya ada nih alatnya sekarang, Kaseta mau coba nonton. Ada ainan, ada air. Ainan mana ya? Ini pepuc. Ini pepuc. Ada ainan ini. Ini kan yang dipakai di bawah ini jura sempak nih. Ya, aku suka ini kalau ada 3 nih, ya kan ya. Kalau 1 kuek doang, kalau ada 3 trio wek ini. Jadinya, aduh, kamu siapa? Kepo deh. Kamu di mana? Aku di sini. Kamu di mana? Ya, aku di sini. Aku nggak jelas gini sih kamu. Ini guru aku mana ya? Kok belum datang juga ya? Apa panggil bu guru aja ya supaya aku bisa ngomong. Aku panggilnya sekarang juga. Pak Gup. Hop. Pak Guru sudah datang akhirnya. Saya bisa menjadi normal kembali ya. Kita mendatangkan salah satu hal yang di luar dugaan. Duta Anak Indonesia. Siapa yang kau bukan? Kak Seto. Kak Seto, saya bingung tuh kalau anak kecil sendiri tapi bisa komunikasi sama mainan ya. Ini kalau misalnya komunikasi sama misalnya Kak Seto sebagai si T-Rex ini, saya sebagai bebek, bagaimana cara berkomunikasinya? Dengan cara kita kasih voice over gitu. Misalnya Kak Seto mainin dengan cara Kak Seto sendiri. Kak Seto akan nanya apa dengan si bebek ini? Misalnya dulu semacam dia juga suaranya gini, weleh. Saya temannya si Komo, weleh. Kamu siapa? Kuek. Saya temunya dodol bebek, tapi saya tidak terlalu kuat. Saya mau habis napas ini. Kamu gimana caranya supaya aku bisa dapat napas lebih karena saya hidupnya di air. Tolongi saya. Biasanya kalau banyak olahraga, napasnya juga jadi kuat, begitu. Weleh. Oke, bebek lucu ya. Kalau misalnya napasku habis, tolong dong kasih semburan dari kamu supaya aku bisa menyala, abangku. Oke, terima kasih. Inilah Kak Seto. Kak Seto, saya suka loh outfit yang Kak Seto kenakan karena outfit Kak Seto itu sangat istilahnya memang konsisten dari dulu ya. Kak Seto ada ini nggak terinspirasi dari entah Bruce Lee atau siapa gitu dengan rambut yang konsisten yang seperti itu? Iya, memang dulu saya penggemar ya tokoh-tokoh mula-mula penggemar The Beatles waktu itu. The Beatles. Kemudian ya siapa Elvis Plus. Intinya adalah menutup jidatnya. Karena apa? Karena saya waktu kecil, saya belum pernah melihat anak zaman now yang bandelnya lebih bandel dari saya waktu kecil. Serius, waktu itu bandel? Waktu kecil bandelnya bukan main, lompat sana, lompat sini, lari. Biasanya naik ke atas genting, naik ke atas pohon gitu. Pernah jatuh kepala di bawah, bocor, dijahit. Nah, sekarang untuk menutupi jahitannya mulai remaja, diponi begini supaya nggak kelihatan gitu. Berarti sebenarnya kasih dalam tanda kutip memang ada jahitan di bagian. Ya, ada jahitan bekas luka waktu itu bocor berdarah begitu, akhirnya dijahit begitu. Jadi akhirnya ya sekalian jadi model rambut Bruce Lee, mungkin jadi Jackie Chan dan sebagainya. Iya, Jackie Chan juga dulu rambutnya gitu juga tuh, ya agak ngumpul ya. Betul. Oke, berarti Kak Seto emang basicnya emang zaman dulu suka berkomunikasi dengan anak-anak atau gimana? Iya, memang waktu kecil senang bersahabat dengan teman-teman. Kemudian setelah mulai agak besar ya kelas 6 SD begitu, banyak kalau lebaran kan kumpul. Nah, banyak keponakan-keponakan itu lebih kecil-kecil. Nah, untuk mengisi waktu mereka supaya nggak ke sana kemari, saya mulai belajar mendongeng, kemudian mengajak mereka bernyanyi, bermain bersama begitu. Terus akhirnya sampai remaja. Nah, pada suatu saat saya datang ke Jakarta,
saya lulus SMA karena saya gagal masuk Fakultas Kedokteran waktu itu. Akhirnya saya melamar kerja di tempat Pak Kasur. Oh Pak iya. Kasur itu seorang tokoh pencipta lagu anak-anak, tapi juga pendidik anak-anak. Nah di situ saya tepatnya tanggal 4 bulan 4 tahun 70 itu saya diterima oleh Pak Kasur sebagai guru PAUD di tempat beliau. Oh, Oke, guru PAUD bahkan Pendidikan justru. anak usia dini waktu itu. Karena dia punya yayasan seperti itu ya dulu Iya, ya, untuk punya anak-anak. sekolah, punya ada taman kanak-kanak, tapi ada yang dulu namanya kebun kanak-kanak, tapi istilah sekarang mungkin kelompok bermain gitu. TK dulu atau PAUD dulu? Ya, Apa sama sebenarnya? Sebenarnya kalau pendidikan anak usia dini itu 0 sampai dengan 6 tahun sebetulnya. Tapi TK, kelompok bermain termasuk dari PAUD itu. Oke, jadi nggak jadi masalah mau pilih PAUD atau TK itu sama aja ya? Iya, Untuk pada ini dasarnya untuk sama. di bidang pendidikannya ya? Iya, betul. Oh, oke. Nah, kalau zaman-zaman Kak Seto kan ini kan dekat banget dengan acara-acara anak kecil juga ya. Itu salah satunya yang tadi yang dibahas si Komo. Bener gak sih si Komo dulu yang nyebabin kemacetan? Dulu ada sejarahnya itu. Cerita boneka Sukomo kan dengan dimainkan oleh tangan begitu kan. Nah, akhirnya mulai populer, sering diundang ke berbagai kota. Akhirnya kita bikin jadi besar, jadi boneka isinya orang, lalu dengan bergaya menari begitu. Mungkin kalau sekarang ini ada boneka Barney, nah itu Komo juga begitu. Nah, suatu saat udah berapa kali show di mall, di berbagai kota, diundang ke Samarinda. Oke. Nah, waktu itu pertunjukannya hari Minggu jam 10 pagi, lalu panitia bilang, nah sekarang supaya masyarakat lebih tahu, ini pas ada semacam Car Free Day, semacam itu juga di Car Free Day Samarinda. udah ada? Waktu itu semacam begitu ya, tempat yang nggak boleh dilewati kendaraan bermotor, lalu orang jalan kaki. Nah, Komo dengan pakaian besar itu jalan-jalan. Oke. Nah, gara-gara si Komo lewat, akhirnya orang pada ingin berfoto, ingin bersalaman. Gara-gara itu macet semuanya. Pak polisi juga bingung begitu. Nah, akhirnya kami punya gagasan, kalau itu bikin si Komo lewat, gara-gara Komo lewat, jalanan jadi macet, Pak polisi jadi bingung. Gitu. Oh, akhirnya ada lagunya tuh ya? Macet lagi, gara-gara si Komo lewat. Pak polisi jadi bingung, orang-orang, semua orang ikut bingung. Gitu. Oh iya, soalnya celetukan lu di depan nggak pasti macet, ada si Komo lewat gitu, iya kan ya? Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Mudah-mudahan sebentar lagi Komo muncul lagi nanti. Wah, semoga ya karena anak, terutama anak kecil Indonesia ya, yang masih usia dini ya, itu perlu banget memperkenalkan ininya tersendiri ya. Lagu anak-anak. Lagu anak-anak. Betul. Terus yang kayak ikonik kayak si Komo, Unyil, ya kan ya. Betul. Iya, itu perlu banget sih. Karena pada saat saya kecil itu kan pas banget kenanya emang di zaman-zaman mereka ini yang tahun 90-an tuh. Oh iya, si Komo memang mulai munculnya di televisi waktu itu tahun 90 tepat gitu. Itu lagi banyak acara-acara anak gitu. Lagi suka banget ya. Ada ini Kak Seto acara televisi pada saat zaman-zaman tahun 90-an yang emang melekat banget untuk Kak Seto dan Kak Seto suka gitu. Sampai nyaman nggak mau mandi gara-gara khawatir nih acara habis. Waktu itu memang anak saya tahun 90-an itu, anak saya yang juga penggemar si Komo, jadi selalu pokoknya nggak mau diganggu kalau lagi nonton itu gitu. Nah sekarang ini kami sering tampilkan juga di televisi dari video dan sebagainya. Cucu saya yang juga nggak mau diganggu kalau si Komonya belum selesai gitu. Oh wah, itu sampai orang dewasa juga kan tertarik ya untuk nonton kayak macam acara-acara anak dulu ya juga ya. Betul. Karena istilahnya ramah untuk ditonton juga ya pada saat itu ya. Namun untuk sekarang berbalik keadaan Kak Seto, terentah apa-apa si anak zaman sekarang bisa dibilang dijuluki yang namanya Gen Z. Iya kan ya, generasi Z itu ya. Yang dibahas apa? Yang dibahas pamer istilahnya karena dia bandel, karena dia nakal. Dia justru memamerkan itu dengan sebuah prestasi dia.
Udah gitu kayak macam dikekang sama orang tua, entah istilahnya di dalam rumah tidak terasa hangat gitu dengan orang tua atau dengan segala macam, bisa dibilang dia kena yang namanya mental health gitu. Kenapa sih zaman sekarang dikit-dikit bahasnya tentang mental health terus gitu, beda sama yang dulu gitu, Kak Seto? Iya, ini mungkin salah satu penyebabnya adalah kemudahan berkomunikasi melalui media sosial. Oke. Nah, jadi atau memberikan informasi dan sebagainya. Nah, informasi itu ada yang positif, ada juga yang negatif. Ah, itu dia. Gitu. Nah, kadang-kadang sumber informasi juga dari siapapun juga bisa, begitu. Bahkan suatu kalau misalnya kalau dulu kan tunggu sampai dimuat, mau di media massa di koran atau dimuat di televisi misalnya. Begitu nggak dimuat ya sudah nggak jadi berita. Tapi sekarang setiap orang bisa menjadi sumber berita, bisa memuat segala macam pengalamannya, maupun juga hal-hal yang kadang-kadang sebetulnya tidak layak untuk ditampilkan. Iya, iya. Jadi karena beragam informasi ini, ibaratnya anak-anak dihidangi aneka warna makanan ya. Pengaruh makanan berarti? Artinya berita tadi sebagai makanan ya, dikonsumsi semua. Iya. Jadi mengenai kejahatan, mengenai mungkin juga radikalisme dan sebagainya. Itu kalau disantap semua ya akhirnya terjadi benturan-benturan di masyarakat. Makanya sekarang misalnya marak perundungan atau bullying misalnya. Atau mungkin tawuran, atau geng motor, atau berbagai hal-hal negatif. Ya karena semua dibiarkan untuk tertelan oleh anak-anak zaman sekarang gitu. Oke. Berarti soal kayak gitu juga berpengaruh besar ya kepada diri sendiri juga orang lain ya. Iya, terutama pembentukan karakter ya. Karakter kan kita sudah ada panduan untuk membangun karakter. Istilahnya karakter profil pelajar Pancasila. Harus ada akhlak mulia, menghargai perbedaan atau kebinekaan global, bisa bekerja sama atau gotong royong, tapi juga punya rasa percaya diri, ada mandiri, kreatif, kritis terhadap hal negatif dan sebagainya. Tapi ya karena ini terlalu banyaknya membanjiri kehidupan anak karena kebebasan tadi main gadget dan sebagainya, ya akhirnya berbagai penyimpangan perilaku atau karakter yang terbangun adalah karakter yang betul-betul tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan tadi, profil pelajar Pancasila tadi, begitu. Tidak bisa dipungkiri juga berarti zaman dulu seperti sekarang juga sebenarnya, tapi tidak seluas sekarang karena dulu nggak ada sosial media. Iya. Sama. Ya, betul. Oh tuh kan, kadang gitu ya, nggak kayak anak zaman dulu nggak. Sebab dulu nggak ada gadget, jadi orang nggak terlalu tahu secara luas gitu ya. Kalau sekarang ada istilahnya kayak gini, Kak Seto, ada Nurul, tahu The Nurul? Nah, wanita-wanita yang sekarang The Nurul ya. The Nurul itu misalnya dia suka makan seblak, terentah kenapa. Itu nanti efek sampingnya ada gak kalau keseringan makan seblak? Kalau kebanyakan, ya kan ya. Bahkan nasi sama seblak itu setara dengan nasi yang sudah tersingkirkan oleh mereka gitu. Akhirnya seblak menjadi menu utama. Itu efek sampingnya ada gak kalau benar-benar keseringan? Iya, seblak, artinya gitu. Makanan yang sehat yang dianjurkan ya itu yang selalu dipegang ya. Jadi ya makan sayuran, buah-buahan, kalau itu teratur, kemudian juga makanannya juga tepat pada waktunya, minum airnya cukup, ya itu sehat ya. Tapi kalau kemudian hal-hal yang tidak selayaknya ya. Mecin kebanyakan akan menimbulkan mecin ya. Ya tentu tidak sehat. Saya bukan ahli di bidang gizi dan sebagainya ya. Ya apapun juga lah makanan yang memang tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh dokter, oleh ahli gizi dan sebagainya ya sebaiknya tidak. Apalagi kalau terlalu banyak ya. Termasuk juga kalau narkoba, rokok dan sebagainya begitu. Jadi orang perlu dijaga hidup sehatnya, salah satunya adalah dari asupan apa yang dimakan dan diminum tadi gitu. Oke. Oh berarti separah itu ya Kak Seto ya. Kak Seto kan nih di samping istilahnya mengayomi anak-anak juga olahraga ekstrim pun digeluti sama Kak Seto ya. Salah satunya itu parkour kan Kak Seto ya. Nah video-video parkour yang saya lihat itu Kak Seto benar-benar naik gedung segala macam kayak gitu, benar-benar
emang adanya seperti itu natural? Karena dulunya suka manjat-manjat segala macam, kasih tau. Iya, ya sebetulnya bahkan banyak yang lebih dari itu ya. Kayak misalnya saya salto, koprol di atas genting, coba memang nggak sempat direkam karena memang saya waktu itu suatu hal yang memang biasa ya saya lakukan. Tiba-tiba ada salah satu anggota keluarga yang kemudian mengabadikan dan sebagainya gitu. Ya, tapi memang ya saya senang hal seperti itu, termasuk panjat tebing, termasuk kemarin 1,5 bulan yang lalu pada waktu saya berada di dapat undangan bersama Mabes Polri untuk membicarakan mengenai kasus perdagangan anak di Sydney. Nah, saya ada kesempatan terjun payung, ya saya coba terjun payung juga gitu. Tapi dari Bali ya ke Sydney? Apa? Dari Bali ke Sydney terjun payung? Ya dari atas pesawat turun di bawah. Iya. Sendiri? Ya. Waktu itu sempat sama-sama ini dulu, ya sama guide dulu, setelah coba sendiri. Tapi lebih ngeri pada waktu keluarnya pertama kali kan, tiba-tiba beberapa saat, nah baru payung jadi kembangkan begitu. Tapi setelah sampai ke bawah kan relatif cukup halus kan, jadi nggak ada masalah. Gitu. Karena anginnya semakin kecil ya ke bawah ya? Waktu itu enggak cukup kencang juga. Ya, kesenggol kanguru nggak lo? Kenapa? Kesenggol kanguru nggak pas turun gitu? Gitu. Kangurunya langsung gini. Ngapa sih? Ada gitu. koalanya ada. Ada koala? Koala. Oh iya. Di pohon ya? Kaget kali ya ngeliat kayak gitu. Dengan mendaratnya dengan mulus, apa istilahnya tiba-tiba malah istilahnya kayak nyangkut di pom bensin atau gimana? Nyasar-nyasar gak? Ya, sangat mulus. Di titik yang sudah ditentukan ya. Ada caranya nggak kasih tau untuk istilahnya kita ngontrol angin di atas? Iya, ada dikendalikan aja, ditarik kiri, tarik kanan begitu. Jadi memang sudah diajarin gitu ya. Tapi ya sekedar ini aja bahwa saya memang senang bergerak dari dulu. Gitu. Jadi ya bergerak itu dari mulai jogging, kemudian koprol, kemudian cartwheel, salto dan sebagainya. Sekedar untuk membuat darah mengalir lancar, dengan cara begitu kita menjadi lebih sehat baik fisik maupun sehat mental gitu. Oke. Berarti Kak Seto untuk sekarang ini sehari bisa melakukan push up berapa kali? Kak Seto? Iya, rata-rata tiap pagi 80. Pagi 80? Iya. Waduh. Soal Kak Seto, saya 10 udah ngos-ngosan. Kemudian jogging ya sekitar 4-5 kilo begitu. Tapi ya intinya bukan sebagai sesuatu yang terpaksa, tapi dinikmati sebagai bagian dari kebutuhan gitu. Oke. Saya kan prinsip menjaga kesehatan itu kan dengan prinsip gembira. Tapi singkatan huruf GEMBIRA. Ada. Nah, G adalah gerak. Jangan mager. Oke. Nah, E-nya emosi cerdas. Jadi marah boleh marah, tapi dengan senyum. Jadi diungkapkan misalnya kepada anak, sayang, ayah marah. Waktu itu kan gini kan, gitu. M-nya, nah tadi makan minum yang sehat. B-nya adalah bersyukur. Bersyukur. Dengan bersyukur kita lupa mengeluh. Tapi kalau kita mengeluh terus lupa bersyukur. Termasuk berdoa, beribadah. I-nya, nah ini sering lupa orang, istirahat. Kak Destin istirahat malam tidur berapa jam? Bisa sekarang kalau nggak jam 2, jam 3 baru tidur. Nah, kurang banget ya itu ya? Sangat kurang ya. Suka begadang, itu yang juga membuat sering tidak sehat. Jadi kalau bisa antara 7-8 jam. Saya itu menikmati istirahat antara 7-8 jam. Oke, minum madu sama telur mentah nggak? Kasih tau. Itu. Saya lebih banyak tadi buah-buahan dan sayuran tadi kalau makan minum. Tadi istirahat. R-nya adalah rukun dalam keluarga. Dengan kerukunan kita tenang kan. Kemudian A-nya ya tetap aktif berkarya. Tepuk tangan untuk Kak Seto. Nah, berarti dengan cara kayak gitu, istilahnya dengan cara slogan gembira itu bisa menjadi kunci Kak Seto dan untuk orang-orang lain juga nih yang nonton ya. Karena istilah dengan cara menerapkan seperti otomatis kegembiraannya secara meluap nanti akan terpancar dalam dirinya juga. Betul, ya. Seperti itu ya Kak Seto ya. Ada nggak set anak-anak diterapkan nggak harus Kak Seto?
di dalam rumah orang yang sudah berkeluarga dan sudah punya anak harus ada gak punya set sendiri gak anak-anak gitu? Maksudnya dibikin ke taman bermain supaya dia betah atau dibuat apa gitu supaya nggak terlalu megang gadget gitu. Gimana caranya? Iya, memang perlu sekali diciptakan keluarga yang kompak. Misalnya kami tahun 2018, saya dari LPAI, Lembaga Perlindungan Indonesia, mengajak Bapak Presiden bersama 4 menteri waktu itu, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan satu lagi Menteri Sosial. Itu bermain bersama dengan sekitar 900 anak-anak dari berbagai lapisan masyarakat, bermain permainan tradisional. Jadi ada engklek, tahu engklek nggak? Yang lompat satu kaki, itu egrang loh itu. Oh beda ya, iya tahu lagi, baru begini. Ya. Itu ada kotak-kotak gitu, terus balik lagi, terus lempar apa batu itu, kecil yang itu batu atau pecahan genting gitu misalnya itu. Nah, engklek, ada gobak sodor, galasin. Galasin. Kemudian ada juga main egrang gitu. Dan ada disediakan di situ. Iya, jadi permainan tradisional itu supaya anak bergerak. Kalau main gadget kan diam terus, aja, lama-lama ya? jadi kecanduan, jadi udah jadi berbagai gangguan kesehatan. Bikin darah beku gak sih? Kenapa? Iya, artinya jadi kan akhirnya mager, betul gitu. Nah, itu supaya apa? Supaya menjadi contoh para ayah dan bunda juga mau bermain bersama dengan putra-putrinya, dengan bergerak. Entah kejar-kejaran, entah lompat tali, dan sebagainya. Berarti anak usia dini perlu gak diajarin namanya panjat pinang? Usia dini jangan, belum saatnya. Tapi karena untuk kekuatan sama kerjasama gitu? Usia dini mungkin ya tadi hanya sekedar lari-lari, lompat-lompat. Berarti panjat pinang nggak rekomen ya untuk anak kecil? Ya belum saatnya. Sama saja anak TK disuruh latihan angkat besi misalnya, itu kan juga belum saatnya gitu. Bener. Kak Seto dulu ada nih sempat nih, bener atau enggaknya ya, dulu anak-anak di zaman SD ya, katanya ada pulpen wangi, pulpen narkoba, bener gak sih itu? Ya, pulpen wangi. Banyak waktu itu isu-isu semacam itu juga. Emang bener tiba-tiba langsung sakau enggak ya? Ya bisa saja kalau itu mengandung unsur narkoba, dicium-cium begitu, tahu-tahu terpengaruh ya. Sekarang ini ya permen, ya mungkin alat tulis atau apa saja nih, itu yang perlu diwaspadai juga. Gitu. Oke, tapi benar adanya berarti unsur narkobanya pada saat di pulpen itu? Saya mendengar hal itu, tetapi belum pernah memegang dan mencoba merasakan sendiri. Gitu. Tapi misalnya ada nih alatnya sekarang, Kak Seto mau coba untuk tersebut. Kebetulan sih alatnya emang nggak ada sih, jadi nggak bisa disediakan. Oke. Kak Seto berarti untuk sekarang masih mengkonsumsi cemilan-cemilan anak nggak, kayak macam nyam-nyam, entah ya gulali, atau enggak rambut nenek, atau enggak satu lagi kayak macam lidi-lidian pedas. Masih mengkonsumsi gak dari Kak Seto tersendiri? Karena istilahnya kadang-kadang ya, kadang-kadang cucu misalnya gitu, apa itu gitu, rambut nenek, coba, wah saya dulu ingat pernah ada, coba dirasakan, kayak gitu. Sampai sekarang Kak Seto? Ya udah agak lama dulu ya, kira-kira setahun 2 tahun yang lalu pernah merasakan itu. Gitu. Lidi-lidian pedas? Itu belum. Agar judi? Agar judi. Yang di abang-abang pakai inian. Sendoknya direndam di botol Pocari. Sendoknya biasanya direndam di botol Pocari tuh, di kaleng Pocari. Terus ada agar, tapi agarnya kotak kayak gini. Kasih tau, pernah nggak yang kayak gitu dicampur sama susu bubuk kecil? Kayaknya belum pernah itu. Pengen nyobain agar judi? Kapan-kapan boleh. Pernah ya? Agar itu enak banget, kasih tau soalnya. Agar judi sama belakangnya yang jual cilok. Ya kan ya? Biasanya mau pilih mau agar apa mau cilok gitu. Oh gitu ya, boleh nanti. Pernah. Kalau ini Kak Seto yang Kak Seto ingat, pernah nggak pasangan tarik yang pakai benang nilon, yang judi poster? Namanya aneh-aneh juga ya. Belum. Iya, tapi penasaran, pengen nyabut poster ya? Lewat benang nilon gitu ya? Itu seru banget ya Kak Seto gitu ya? Belum pernah, saya belum tahu. Nanti dah kalau ada misalnya boleh, seperti itu. Nah otomatis silih berganti istilahnya
selera anak-anak sampai yang sekarang. Nah, kalau anak zaman sekarang katanya lebih suka ke K-pop, Korea musik. Oke. Nah, gimana menurut Kak Seto, pandangan Kak Seto sendiri? Iya, artinya mengenal saja boleh ya, tapi jangan sampai ketergantungan yang berlebihan kan kemudian justru melupakan tokoh-tokoh yang dari tanah air sendiri begitu. Jadi boleh saja mengenal tokoh dari Korea, dari Amerika, mungkin dari mana saja, Afrika. Tapi jangan lupa pada tokoh-tokoh negeri sendiri karena salah satu isi pendidikan kita ada unsur nasionalisme. Nah, nasionalisme itu mendidik anak-anak Indonesia bangga sebagai anak Indonesia, bangga pada budaya Indonesia, bangga pada negerinya dan sebagainya. Jadi mengagumi boleh saja misalnya, tapi juga jangan lupa pada lagu-lagu, mungkin lagu-lagu bukan hanya lagu anak-anak Indonesia tapi lagu nasional, tapi lagu daerah juga. Orang kita nih dia akan peduli dengan lagu sendiri atau enggak dengan kulturnya sendiri ketika sudah diakui dengan negara lain, pasti seperti itu. Sebelum ada yang mengakui, mereka terbuai dengan hal-hal di luar sana, nggak peduli dengan, betul gak seperti itu? Nah, seperti itu. Kenapa Kak Seto ya harus diakui dengan negara lain baru kita istilahnya ini punya gua lu jangan ngaku-ngaku lo, baru gitu-gitu. Baru istilahnya merasa memiliki, tapi pada saat nggak dibahas nggak segala macam, dia akan terbuai dan nggak peduli malah justru. Ya itu tadi mungkin kebiasaan yang tidak peduli pada hak miliknya sendiri itu cenderung tidak merawat, tidak menjaga. Begitu diambil orang, wah baru kebingungan, lalu baru mempertahankan dan sebagainya. Jadi ya memang mulai dari kecil dibangun kebiasaan-kebiasaan positif, merawat, menghargai barang-barang miliknya sendiri, begitu. Termasuk nanti setelah dewasa juga merawat dan menghargai budayanya sendiri. Nah, seperti itu ya. Berarti istilahnya sah-sah aja lu mau suka Korea, mau suka musik dari luar segala macam, Jepang, Amerika. Asal nggak ngelupain bangsa sendiri. Betul. Karena ada unsur bagusnya juga menurut saya K-pop ya. Dia kan nari-nari joget-joget, ternyata nari-nari joget-joget juga olahraga ya kan. Kalau kita lihat dari situ ya modelannya. Kak Dusty ini ikut sering joget-joget juga? Joget-joget ya, joget-joget Hammer Sonic. Gitu ya. Gitu-gitu Kak Seto modelannya. Nah, Kak Seto tahu gak ternyata Kak Seto memang membuat orang nyaman ketika berkomunikasi. Karena dari namanya itu udah mewakili. Apa itu? Seto, senang tongkrongan. Iya gak? Senang tongkrongan, jadi di tongkrongan itu berasa senang dan istilahnya komunikasi juga enak. Bahkan anak-anak kecil sekalipun. Ya kan ya? Bisa jadi slang juga ada di slogan Kak Seto juga. Apa itu? Berdiri di atas semua golongan. Iya, golongan anak kecil, golongan seperti saya ya kan ya, walaupun dewasa tapi masih kekanak-kanak kan Kak Seto. Kayak gini. Tapi gitu ya? Enak untuk ngobrol-ngobrol segala macam Kak Seto. Karena seneng tongkrongan tadi ya. Iya, Seto seneng tongkrongan. Itu kuncinya Kak Seto. The last question sebelum kita masuk ke sesi akhir ya. Ada kalanya waktu zaman-zaman acara Planet Remaja, pernah tahu? Planet Remaja? Yang di TV waktu itu siapa yang pokoknya Dwi Andika. Kak Seto sendiri percaya dengan zodiak? Saya tidak membahas atau percaya atau tidak gitu. Jadi bukan penggemar untuk lihat wah bintang Virgo misalnya saya Virgo, wah ini hari ini akan begini, hari ini akan begini dan sebagainya. Saya jarang membaca itu gitu. Lebih sering baca majalah misteri ya dulu ya. Tapi ada benernya juga nggak? Biasa kadang gini, kita nggak percaya cuman, tapi kok bener nih zodiak kadang. Apa yang kita rasain dia tahu gitu. Gimana Kak Seto? Ada gak rasa kayak gitu? Ya mungkin karena diramalkan secara umum ya. Gitu. Jadi sesuatu yang bisa diinterpretasikan ya memang begitu gitu. Misalnya minggu ini kamu akan merasa senang, merasa gembira. Nah, mungkin gembira itu begitu tiba-tiba ditelepon teman lama, oh itu gembira. Itu yang mungkin yang sering ditulis dalam ramalan-ramalan bintang itu. Tapi saya tidak ingin membicarakan lebih detail bahwa percaya atau tidak dan sebagainya. Karena itu bagian dari semua orang untuk bisa mengisi
kehidupannya dengan melihat ke depannya apa yang akan terjadi. Dan itu bisa apa ramalan bintang, apa primbon atau apa yang lain dan sebagainya. Gitu. Berarti kalau Kak Seto sendiri kalau agak percaya atau tidak, Kak Seto sendiri punya zodiak di zodiak apa? Virgo? Virgo ya. Oh Virgo. Paling yang ingat lagunya Virgo, siapa dulu yang nyanyi itu? Ada tuh. pernah dengar aja dulu. Berarti ada gerakan tersendiri gak? Misalnya Virgo itu kalau lagi gembira seperti apa Kak Seto? Oh, kalau saya gembira lari aja. Oh lari? Iya. Kalau joget misalnya ala-ala Kak Seto seperti apa sih Kak Seto? Yang lebih enak untuk bisa diikutin sama zodiak lain? Ya lari biasa aja. Gini. Oh gini Kak Seto ya? Ya mungkin Virgo. gini aja. Kamu jahat tapi gitu. Oh intinya berarti di dalam semuanya yang diceritakan sama Kak Seto berarti ada baiknya ada buruknya, tapi Kak Seto menanggapinya dengan positif thinking semua Kak Seto ya. Iya betul. Ya benar-benar seneng tongkrongan ini orang. Berarti tidak bisa dipungkiri karena bagaimanapun juga kita orang-orang dewasa untuk memantau anak-anak kecil bahkan ponakan kita ya gitu ya. Bahkan kalau bisa dongeng ya perlu ya. Iya perlu sekali mendongeng itu untuk membiasakan adanya komunikasi yang lebih efektif antara orang tua dengan anak-anaknya. Iya karena sekarang sudah diintimidasi dengan game-games, ya kan game-game nguar kadang-kadang celtukan-celtukan yang istilahnya kebun binatang yang pada keluar di situ. Nah itu yang susah dikontrol dan sekarang ya. Betul. Berarti untuk efektif dongeng masih efektif untuk anak-anak, bahkan buku sebenarnya gimana nih? Udah nggak terlalu efektif apa masih ya? Sebenarnya buku-buku beberapa keluarga masih juga ya, misalnya dibiasakan ada perpustakaan keluarga, jadi ada almari yang mudah dijangkau anak-anak yang ada buku-bukunya, jadi anak-anak juga diberi stimulasi dengan adanya buku-buku yang ada gambar-gambar yang menarik begitu. Dan mendongeng bisa dimulai juga dengan melalui buku-buku tadi. Itu adalah awal dari membangun kebiasaan membaca pada anak-anak. Oke. Jadi seperti itu kesimpulannya. Buku itu sebenarnya masih aktif di keluarga-keluarga. Serta misalnya di keluarga dan lu yang udah berkeluarga dan punya anak, bikin set tersendiri untuk anak-anak ya. Entah istilahnya di situ untuk alasnya pasir semua ya. Karena kan kadang anak kecil suka ngebentuk-bentuk pasir ya kan ya. Asal jangan badannya itu dipenuhi oleh slime ya. Karena anak Anda nanti akan jadi zombie ya kan ya. Karena kebanyakan tutup seperti itu. Oke, terima kasih untuk hari ini untuk mencoba mengerti kali ini dengan episode dengan Kak Seto pastinya dengan apa-apa yang bisa sampaikan semoga akan tersampaikan dan salurkan untuk kalian-kalian semua ya. Langsung I drop ilmu-ilmunya supaya bisa diterapkan di rumah-rumah Anda sekalian. Pastinya. Oke, terima kasih Kak Seto untuk kedatangannya. Saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sekarang kita parkur. Siap. Yuk, lari. Sawadikap. Welcome to Fixram Thailand. เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งเด็กทารกที่นี่ serem nih. Ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol orang kebakar coba. Gila jadi. Aduh. Serem ini sih. Ayo cek sini enggak ya. Oh, astagfirullah. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu, cuma kita lagi diawasi sama cewek itu. Ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม Cewek hitam lidahnya panjang. Ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama musuh. Aduh. Kita cabut, kita diserang. No, my. Kan dua pi. Kan dua lahir batin pi.
Percuma Slim, nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand, itu kenapa pakai Google Translate lama banget.